Kalau misalkan di masa anak-anak itu dia sudah dapat dukungan dari orang tuanya, kasih sayang, terus dia diberikan rasa aman dari lingkungan sekitarnya, itu tuh cenderung anak-anak yang sudah diberikan hal-hal yang positif di masa kecilnya. Faktor kesehatan mental orang itu terbagi jadi 4 ya. Yang pertama itu, Kalau menurut Rania sendiri, kesehatan mental itu apa ya? Halo guys, selamat datang di Bincang Kampus edisi 5 bersama saya Junia dan rekan saya Rizky. Halo Rizky, apa kabar nih? Halo Juni, alhamdulillah baik. Kalau Juni gimana nih? Alhamdulillah kabar aku baik banget dong. yes. Gue ini lagi semangat banget nih. Oh ya, kenapa tuh? Nah, kebetulan kita hari ini mau bahas tentang masalah kesehatan mental ya. Dimana tuh topik itu benar-benar dekat sama kehidupan mahasiswa. Wah, oke, benar banget tuh ya. Spesial juga kita kedatangan narasumber yang merupakan mahasiswa juga nih dari UTMJ. Wow, siapa tuh? Kita sambut aja ya. Oke, langsung saja. Hai, halo. Halo Rania. Semangat banget nih ya, kita mau bahas topik apa sih hari ini? Kita hari ini bakal bahas soal kesehatan mental. Oke, pas banget sih, kita lagi semester akhir nih ya, lagi pusing sama skripsi. Jadi topiknya oke banget nih. Sebelum itu apa kabar nih Rania? Alhamdulillah baik, kalian gimana nih? Baik? Baik banget dong. Alhamdulillah. Mungkin kalian perlu kenalan dulu nih sama teman-teman. Oke, Iya. izin memperkenalkan diri ya. Halo Sobat UTMJ, aku Rania dari jurusan akuntansi. Saat ini aku lagi menempuh semester 6 di UTMJ. Salam kenal ya semuanya. Oke, kita langsung mulai aja ke pembahasan ya. Mulai dari yang ringan-ringan dulu nih. Kalau menurut Rania sendiri, kesehatan mental itu apa ya? Oke, jadi kalau menurut aku ya, kan kesehatan mental itu secara umum kayak gangguan mental aja lah ya. Tapi kalau definisi lengkapnya kalau dari aku, kesehatan mental itu adalah kondisi saat pikiran, perasaan, perilaku kita itu dalam keadaan yang stabil. Jadi sehingga kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari itu dengan baik. Jadi intinya kayak kesehatan mental itu tentang gimana kita berpikir, merasakan, dan melakukan tindakan dengan keadaan yang sehat. Itu sih kalau dari aku. Oke, definisi yang sangat menarik ya. Ya. Jadi kesehatan mental itu ada di semacam spektrum gitu ya, yang gak cuman hitam putih, sakit atau sehat gitu ya Ran? Ya, betul banget Junia. Jadi kesehatan mental itu aku contohin ya, kayak garis panjang, dimana tingkat masalah orang itu kan beda-beda ya. Ada yang di level bawah itu stres ringan, yang kedua itu stres sesaat, dan yang paling berat nih adalah sampai depresi atau gangguan kecemasan berlebihan. Nah itu semua nggak hanya dari faktor pribadi aja, itu bisa dari faktor lainnya. Oke, kalau bicara soal faktor nih ya, kalau menurut Rania juga, kira-kira faktor apa aja nih yang mempengaruhi kesehatan mental itu sendiri? Oke, jadi kalau menurut aku faktor kesehatan mental orang itu terbagi jadi 4 ya. Yang pertama itu ada faktor individu, seperti kemampuan emosional, terus genetik. Yang ketiga itu penggunaan obat-obatan atau terlarang. Lalu yang kedua itu ada faktor sosial atau struktural. Itu contohnya kemiskinan, kekerasan, dan lingkungan yang buruk. Yang terakhir ada faktor global ya, itu kayak pandemi, krisis ekonomi, dan perubahan iklim. Dan yang paling penting banget nih, untuk di era kita yang sekarang ya, modern, semakin teknologi semakin maju, itu yang pengaruh sangat berdampak yaitu sosial media. Itu berpengaruh banget sih buat kesehatan mental kita. Oke, berarti ada juga dong faktor yang bisa melindungi kita dari risiko gangguan mental kita sendiri. Ya, itu betul banget Junia. Itu namanya ada faktor protektif. Jadi contohnya itu kita punya skill untuk mengatur emosional, terus punya lingkungan tempat tinggal yang baik, tempat kerja yang suportif. Nah, dengan hal-hal seperti itu tuh dapat membuat diri kita lebih tangguh dalam menghadapi kesehatan mental saat ini. Oke, lanjut ya. Berarti tadi kan sempat dibahas juga nih. Kalau kesehatan mental itu bukan cuma soal kita berobat waktu udah ngerasa nggak enak, tapi ada kalanya juga kita perlu mencegah. Nah, kalau dari Rania sendiri, buat mencegah gangguan mental ini tuh enaknya kayak gimana? Oke, jadi kesehatan mental itu kan gak hanya dari kesehatan aja ya, perawatan medis seperti dokter atau psikolog. Kalau menurut aku, kesehatan mental itu kita butuh kerjasama dengan sektor lain, seperti sektor pendidikan, keluarga, pemerintah tuh juga harus ikut serta dalam menjaga kesehatan mental kita di era sekarang ini. Oke.
Tadi aku dengar kamu sempat singgung soal perawatan gitu ya. Nah, aku mau nanya nih Ran, bagaimana sih sistem pelayanan kesehatan mental yang ideal itu menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia? Oke, jadi yang aku baca ya dari beberapa artikel atau sumber, menurut WHO tuh layanan yang ideal itu yang pertama dapat dijangkau, dapat diakses, dan dekat dengan lingkungan sekitar kita. Contohnya itu yang ada layanan di puskesmas, tempat kerja, lingkungan sekitar. Dan yang aku himbau nih ya, kan tadi aku sebut tentang layanan. Kan di zaman sekarang itu di Indonesia lagi trending nih, layanan yang membanding-bandingkan. Ada layanan yang BPJS dan layanan yang non-BPJS. Dan perilaku untuk layanan yang BPJS kan kurang diperlakukan dengan baik ya. Beda banget sama layanan orang yang tidak menggunakan BPJS itu dilakukan dengan baik, lebih dihargai lah ya. Jadi aku himbau banget untuk pelayanan-pelayanan lebih di evaluasi kembali. Jadi tidak ada diskriminasi atau memilih-milih lah dalam sistem pelayanan. Oke, kayak kesenjangan sosial ya Ki? Iya betul banget. Kan kesenjangan sosial lagi ini banget ya. Bener banget. Iya. Udah jago banget ya. Waduh, gak jago-jago banget sih. Tepuk tangan dulu dong nih. Kasih. Buat teman-teman jangan lupa ya, tadi apa yang dikatain sama Rania itu jangan lupa buat dicatat dan mungkin diamalkan ya di kehidupan sehari-hari. Iya benar sekali. Semoga aja ya obrolan kita hari ini itu bisa buat pengingat kita ya untuk lebih peduli lagi terhadap diri kita sendiri dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya betul. Terima kasih juga ya udah Oh, Selesai nih. Oke. Gue masih mau nanya lagi nih. Boleh. Tadi kan sempat dikatakan juga kalau periode anak-anak tuh ada periode yang sensitif gitu. Emang sepengaruh itu gitu periode anak-anak terhadap kita saat dewasa? Oke, di masa anak-anak itu kan ibaratnya kayak masa emas lah ya. Perkembangan otak dan emosional dia tuh lagi berkembang pesat. Kalau misalkan di masa anak-anak itu dia sudah dapat dukungan dari orang tuanya, kasih sayang, terus dia diberikan rasa aman dari lingkungan sekitarnya, itu cenderung anak-anak yang sudah diberikan hal-hal yang positif di masa kecilnya, dia akan memiliki mental yang lebih kuat di masa depan nanti. Sebaliknya, kalau misalkan anak-anak di masa kecilnya itu sudah didapatkan kasih sayang yang kurang baik, atau kedua orang tuanya broken home, maaf ya, dan lingkungan yang kurang suportif, itu cenderung akan berdampak tuh nanti di masa yang akan datang dia tidak memiliki mental yang kuat atau agak sedikit sensitif. Oke, berarti peran orang tua dan guru itu Oke, jadi peran orang tua dan guru itu krusial banget ya dalam membentuk generasi mental. Ya, betul banget Junia. Jadi sekolah itu tuh peran penting besar juga ya bagi kesehatan mental untuk pelajar nih di Indonesia. Ada program namanya itu Social and Emotional Learning. Jadi kayak sosial dan emosional pembelajaran lah di sekolah itu tuh udah diajarkan untuk meningkatkan kesehatan mental bagi para pelajar, dan itu sangat efektif banget sih, terbukti efektif. Oke. Tapi dari itu kan kita bicara dari perspektif mahasiswa ya. Gimana jadinya kalau misal kita tuh adalah pekerja yang dimana tuh kita nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi mungkin juga mikirin keluarga, mungkin ada saudara atau mungkin yang lainnya gitu. Nggak cuma sekedar bikin kuliah aja. Kalau menurut Rania sendiri, gimana caranya tuh biar pekerja atau kita yang udah dewasa itu bisa menjaga kesehatan mental? Oke, sebenarnya langkahnya tuh banyak banget ya. Kalau misalkan buat di tempat kerja nih, contohnya membuat layanan konseling. Nah, dimana itu kayak memberikan kepada karyawan untuk tidak bekerja di berlebihan di jam pekerjaannya, terus melatih atasan untuk lebih peka kepada masalah-masalah karyawannya, dan untuk kita masalah pribadi sendiri nih ya, untuk dewasa ini kita bisa dapat membangun skill coping namanya. Jadi itu kita dapat melakukan kesehatan seperti olahraga, tidur yang cukup, dan menjaga kesehatan baik dengan orang-orang sekitar. Oke. Tadi kamu sempat sebut inovasi pelayanan digital ya. Itu tuh seperti apa sih? Itu tuh seperti aplikasi meditasi atau terapi online. Oke, di zaman sekarang kan udah banyak banget ya layanan digital untuk ngatasin kecemasan, stres,
dan aku dapat nih sumber dari WHO. WHO itu ada bikin aplikasi namanya Self Learning Plus. Jadi aplikasi itu dibuat untuk negara-negara yang berkembang yang masih kurang akan pelayanan kesehatan kejiwaan. Jadi itu nama aplikasinya Self Learning Plus. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kalau menurut Dani ya, sebenarnya kita tuh apakah cuma butuh meditasi, healing sama sekedar lupa lagi. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau menurut Dani ya, sebenarnya kita tuh cuma butuh olahraga, healing sama meditasi apa perlu pendampingan profesional juga nih dalam mungkin menyelesaikan masalah kesehatan mental kita. Oke, kalau menurut aku tuh berpengaruh juga ya, seperti meditasi, olahraga yang cukup itu membantu banget tuh buat menjaga kesehatan mental kita. Tapi kalau misalkan diri kita tuh udah merasa kecemasan berlebihan, sedih berlebihan, atau bakal sampai nyakitin diri, itu kan udah bahaya banget ya. Itu perlu banget adanya bantuan dari profesional. Dan jangan malu juga untuk kita datang untuk meminta solusi atau pendengar untuk menceritakan apa yang kita alami. Ya, itu sih kalau menurut aku. Oke, aku setuju banget sih sama Dania ya. Karena kadang kita nih ya baru ke dokter kalau tubuh kita itu udah nggak bisa nahan rasa sakit lagi ya. Jadi aku setuju banget ya sama Dania. Karena kita nih ya kadang baru ke dokter itu kalau badan kita itu udah nggak bisa nahan rasa sakit lagi ya. Terus tapi kalau soal hati atau perasaan kita sakit, itu kita tuh diamin aja. Kita kayak masa bodoh gitu kan. Terus kita lebih memilih untuk pendam sendiri aja gitu. Nah ya itu betul banget tujuan. Kita harus perlu rubah sih statement seperti itu. Jadi kan kesehatan mental sama badan kita tuh saling berhubungan erat ya. Makanya kalau kita ada masalah atau ada yang kita pendam, itu lebih baik kita ungkapkan aja di dekat orang-orang sekitar kita. Atau kalau misalkan yang punya tips buat kalian yang introvert, kamu introvert ya, kayak Rizky mungkin ya, yang agak pendiam nih, malu untuk bercerita ke teman-temannya atau orang-orang sekitarnya, coba kalian nulis di kertas atau kayak buku journaling gitu, apa yang kalian rasain, apa yang kalian pendam, itu tulis. Itu bisa mengurangi apa yang kalian rasakan. Betul banget sih, buat teman-teman ngerasa kuat tuh boleh, tapi ada kalanya juga kalau kita memang butuh bantuan, ngomong aja ya, entah itu ke teman, ke keluarga ataupun orang-orang terdekat gitu ya. Jangan merasa sendiri. Betul banget. Nah sebelum kita akhirin ya, ada nggak sih pesan-pesan buat temen nih ya, teman-teman kita di rumah sana yang lagi nonton tentang gimana caranya menjaga kesehatan mental? Kayak aku ada pesan ya, aku pengen sampein. Jadi tetap semangat. Jangan merasa sendiri, wajar banget kalau manusia tuh pasti namanya ada masalah, datang bertubi-tubi tanpa kita minta ya. Nah seperti ini aku pengen nyebutin ada di kandungan surah Al-Insyirah. Lagi ustazah banget ya. Ini di ayat 5-6, aku suka banget nih. Jadi tentang, oke aku bacain aja ya surahnya. Jadi bersurah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya di balik kesulitan itu ada kemudahan ya. Oke. Jadi setiap masalah itu kalian gak usah takut, pasti ada jalan untuk pulih, jalan untuk solusinya itu pasti ada. Dan buat kita nih yang sehat ya alhamdulillah, kita mungkin coba ngerangkul teman-teman kita di sekitar kita yang mungkin membutuhkan support system ya. Nah itu kita harus saling membantu dan kerjasama dalam membantu teman-teman kita yang sedang ada masalah. Oke, terima kasih banyak ya Rania Ya, pesannya. makasih kembali. Sangat menyejukkan ya Kia. Terima kasih juga. Iya, semoga aja ya pendengar kita ini merasa tercerahkan. Yap. Tapi kayaknya bukan untuk pendengar kita doang deh. Host di sini juga merasa tercerahkan ya. Iya. Benar banget. Ini cocok banget nih buat yang kita lagi alamin sekarang. Iya. Sehingga nanti kita berani melangkah ya lebih. Yes, betul. Untuk kesehatan mental kita yang lebih baik lagi ya. Oke teman-teman. Oke, terima kasih buat Rani yang udah menyempatkan waktu nih buat ngobrol bareng kita di sini. Terima kasih banyak. Maaf banget ya, cuman ilmunya gitu doang nih. Maaf banget kalau ada yang kurang atau ada salah kata. Aduh, itu berarti banget tahu buat kita sama pendengar kita. Masya Allah. Benar. Dan jangan lupa juga terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan nonton konten kita hari ini ya. Iya. Jangan lupa untuk like dan subscribe media sosial UTM Jakarta dan tunggu terus konten
media sosial UTM Jakarta lainnya di media sosial kita. Terima kasih semuanya. Selamat tinggal. Dadah.